Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dengan izin Allah untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, kaidah-kaidah dari ilmu tasrif, ilmu nahwu, serta penerapannya ya ke dalam membaca dan memahami Arab gundul. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan fiil ya, fiil mu'rab dan mabni. Terakhir sampai mana? Ada waktu nasibah ya? Ada waktu jazimah. Ya. Huruf-huruf yang majumkan atau al-adawat al-jazimah satu fiil ya. Nah, jadi untuk yang fiil yang majzum, yaitu alasannya adalah didahului oleh huruf-huruf yang memajumkan atau al-adawat al-jazimah. Sebenarnya tidak hanya huruf, bisa juga isim. Nah, ini dibagi dua ya, ada yang memajumkan satu fiil, ya, ada yang memajumkan dua fiil. Yang memajumkan dua fiil itu adalah yang termasuk syarat ya, nanti akan dibahas. Sekarang yang memajumkan satu fiil ya, yaitu lam. Ya, lam artinya tidak. Lama ya, belum. Alam bukankah ya, alam itu sebenarnya sama alam juga ya, cuman di situ ada a itu pertanyaan sebetulnya a-nya itu apakah. Alamma juga sama ya, lama ditambah a yaitu pertanyaan apakah, belumkah ya. Kemudian lamul amri ya, huruf bermakna perintah ya, lam yang bermakna perintah. Kemudian la nahiyah bermakna larangan. Contoh-contohnya misalnya lam ya, lam yalid. Ya, lam yalid tidak dia Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Ya, jadi itu yalid fi'il mudhari didahului oleh lam, maka dia menjadi manzum. Tanda manzumnya apa? Halo, kita interaktif saja supaya terserap pelajarannya. Silakan. Sukun. Ya, sukun. Karena bentuknya ini apa? Fi'il mudhari itu kan ada 3 macam ya berdasarkan i'rabnya, yaitu soi akhir, mutal akhir, dan waw hamzah. Ya. Ini soi akhir. Ya, soi akhir. Kemudian contoh yang berikutnya misalnya lama
Lamma yaqdi ma amara. Ini dalam Al-Quran. Lamma yaqdi ma amara. Ya, ia belum melaksanakan apa yang dia perintahkan. Karena ya yaqdi fi'il mudhari, ya karena didahului oleh lamma, maka dia menjadi mazmum. Ya, apa tanda mazmumnya? Lamma yakdi apa tanda mazmumnya? Ya. Tahu? Asfilah. Iya, jadi tanda mazmumnya hadfu harfil illah, ya dibuang huruf ilatnya. Ya, asalnya itu apa huruf ilatnya? Lah dia. Eh? Lah dia. Yakdi ya, pakai iya. Ya, asalnya kan pakai iya, yakdi. Ya, itu. Sebelumnya kan sudah dibahas kan, ini harus dikuasai karena harus dimurojaah ya, menjadi belajar kaidah nahwu shorof ini harus betul-betul sering murojaah karena dia materi-materinya itu bertingkat terus. Nah, jadi kalau apa yang sudah kita pelajari ya lalu lupa, tidak dimurojaah, maka akan sulit untuk mengikuti materi berikutnya. Ya, jadi mohon yang sungguh-sungguh dalam belajar agar dimurojaah kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari supaya bisa mengikuti materi berikutnya. Karena kebanyakan orang yang gagal dalam belajar bahasa Arab berhenti di tengah jalan karena dia tidak murojaah. Ya, tidak pernah mengulang lagi, menguasai yang sudah dipelajari, sehingga ketika ikut yang berikutnya udah pusing, dia udah nggak bisa mengikuti. Ya sudah, akhirnya berhenti di tengah jalan. Ya, jadi ini berdasarkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya yaitu bahwa fi'il mudhari yang mu'rab itu ya dibagi kepada 3, yaitu tadi sudah saya sebutkan apa saja. 1, halo. Sahih akhir. Ya, sahih akhir. 2, mutal akhir, al-akhir. 3, fatmul khamsah. al-hamzah. Nah, ini harus dikuasai ya, dengan tanda-tanda i'rabnya dikuasai. Karena setelah ini kita akan praktek terus. Ya. Yang sahih akhir tanda marfu'nya apa? Sukun jajumnya, majumnya, Tanda marfu dulu, Pak. Kita marfu. satu kita Domah, ulang lagi. domah. Jadi untuk yang sahih akhir, artinya huruf akhirnya bukan huruf ilat. Ya. Itu menggunakan tanda asli. Berarti marfu tandanya Domah, doma, mansub fathah, fathah, majzum sukun. sukun. Itu tanda asli. Sahih akhir. Yang kedua, mu'tal akhir yang di akhirnya adalah huruf ilat, baik huruf ilat itu alif, waw atau iya. Ya, kalau alif berarti misalnya yakhsha, yardo. Ya, kalau iya misalnya yahdi, kalau waw misalnya yad'u. Ya, apa tanda marfunya? Domah muqaddarah. Doma muqaddaro. Semuanya ya, baik alif, waw, iya, semuanya doma muqaddaro untuk tanda marfu. Tanda mansub Muqaddarah. sama semuanya, alif, waw, iya. Tidak. Kalau Tidak, beda. Apa bedanya? kalau dengan alif, kata muqaddarah ala Kalau dengan alif, fathah muqaddaro. Kalau waw, iya, fathah. fathah zahiro. Fathah yang nampak. Yad'uwa, yahdiya. Nampak fathahnya di huruf waw dan iya. Beda dengan alif. Karena alif tidak mungkin berharokat. Alif selalu sukun. Kalau waw iya kan alasannya itu sikol, berat. Tidak nampak itu. Sehingga kalau di fathah itu tidak berat, maka dia nampak.
yad'uwa, yahdiya. Kalau alif yardo, yahsya tetap ya muqaddar. Lalu tanda mazumnya Sukun. halo. Oh ya, itu sukun. Kok sukun? Sukun kan soal akhir tadi, Pak. Tanda mazum dari mutalahir apa? Dibuang ilat. Huruf ilah. Ya, dibuang. Huruf ilatnya dibuang. Ya, hazfu harfil illah. Begitu. Misalnya tadi yang pakai alif ya sya, yardo ya. Kalau mazum berarti hilang huruf ilatnya menjadi yahsya, yardo. Ya, yang yahdi pakai iya, iya-nya hilang, yahdi pendek. Yad'u yang ada wawunya. Ya, kalau mazum berarti wawunya hilang, yad'u. Itu mazumnya. Ini harus dikuasai nih. Kalau ini nggak dikuasai, nggak bisa maju ke depan. Bahasan berikutnya karena akan sulit. Ya, yang ketiga apa tadi pembagiannya? Apa lomsa? Tanda marfunya subutun nun, nunnya ada. Ya, apa lomsa itu fi'il yang 5 apa saja? Abu. Yang 5 apa saja? Abuka. Kok abuka itu mah asmaul hamzah tuh, Pak. Ini ngebahas fi'il. Ini sedang ngebahas fi'il mudhari yang termasuk apa hamzah apa saja? Apa lagi? Dibuka-buka lagi ininya. Dari sebelumnya. Ini udah dibahas ini di pertemuan sebelumnya ya. Fi'il mu'rab itu udah dibahas kemarin, pertemuan kemarin, baru aja kemarin. Minggu kemarin. Apa hamzah yang berakhiran apa? Nun. Alif nun, wawu nun, ya nun. Ya, alif nun, wawu nun baik itu awalnya huruf ya atau ta ya dan ya nun hanya tak saja awalnya. Berarti apa saja kalau disebutkan 5 itu apa saja? Yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alina. Ini harus diingat ini, dikuasai. Karena kita nggak akan maju. Setelahnya pasti akan kewalahan. Ya, akan babak belur ya setelahnya kalau ini nggak dikuasai. Nah, kenapa itu dibedakan? Af'al hamzah. Pilih yang karena punya tanda irob yang berbeda dari yang tadi yang 2 tadi. Ya, apa tanda marfunya untuk af'alul hamzah? Subutun nun. Subutun nun. Nunnya kalau subutun itu apa artinya subutun nun? Tetap ada nunnya. Ya, nunnya ada. Marfunya itu nunnya ada. Kalau nunnya ada berarti dia marfu. Ya, tanda mansubnya Hazbudun. apa itu hazbun nun? Nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Nah, untuk fiil kalau nun dibuang ya karena dia kan sebelum nun wawu ya untuk wawu itu ditambah alif ya kalau wawu. Jadi yansuruna misalnya lan yansuru pakai alif. Setelah wawunya ditambah alif. Kalau yang iya alif ya enggak ditambah lagi. Ya yansuroni ya jadi lan yansuro. Ya. Tansurina lan tansuri. Nunnya hilang. Itu yang mansub. Yang mazum tanda mazumnya apa? Hazbunun. Ya sama dengan mansub. Tanda mazumnya sama dengan tanda mansub yaitu
hadfun nun, nunnya dibuang. Ya. Begitu. Apa yang membedakan ya? Tadi yang membedakannya itu sebelumnya apakah yang memansubkan atau yang memasukkan. Ya. Begitu. Jadi ini harus dihafal, harus betul-betul dikuasai. Pembagian fi'il mudhari yang 3 dengan tanda-tandanya ini harus meletok dulu, harus betul-betul dikuasai. Ya. Apa namanya? Kemudian setelah itu juga adawatun nasibah yang memansubkan. Itu juga sudah kita pelajari sebelumnya, itu sudah hafal. Apa saja yang memansubkan? An, lan, izan, kai. Lan, izan, kae, ya, lam kae, lam wujud, hatta. Ya, an, lan, izan, kae, kae, lam wujud, hatta ada 7. Ya. Begitu ada 7 ya paling tidak ya harus hafal kalaupun ini ya sering diulang-ulang nanti hafal sendiri. Ya, nah ini kita sekarang sedang membahas yang memazumkan. Yang memazumkan ini dibagi 2, ada yang memazumkan 1 fiil, ada yang memazumkan 2 fiil. Ya. Juga jangan lupa nanti ya pembahasan isim, murob dan mabni juga itu harus dikuasai, dihafalkan. Ini karena itu dasar untuk memahami munawwar nanti ke depannya. Ya isim murob yang 9, mufrad, musanna, jamak mudzakar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, maksur, manqus, ya asmaul khamsah, ismul adzal syarif itu 9 isim murob baru dikuasai dengan tanda-tanda irobnya. Ya, dengan tanda-tanda itu harus hafal, harus dikuasai semua. Ya, kalau antum nggak hafal itu yang 9 tanda murob, 9 isim murob dan tanda-tandanya, nggak akan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, nggak akan. Karena akan kewalahan. Begitu ya. Jadi itu wajib dikuasai. Ya, dan isim mabni ya yang 6 dengan tambahan-tambahan yang lain sudah kita pelajari ya, domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, ya istifham, lalu isim fiil, ya dan isim mabni yang lain tambahan ya sebagian zorob, isim nama-nama suara, kinayah sudah kita pelajari, itu harus betul-betul dikuasai dulu. Karena setelahnya kita akan praktek menentukan apakah ini marfu, mansub, majrur, ya kan? Nah maka isim-isimnya tadi itu harus dikuasai. Termasuk sekarang yang fiilnya. Nah, yang memazumkan 1 fiil yaitu lam, lamma, alama, lamul amri dan la nahiyah. Ya. Kita sudah sebutkan tadi contoh untuk lamma yakdi. Jadi lam yakdi itu mazum karena didahului oleh lamma ya yang termasuk huruf yang memazumkan, dan tanda mazumnya tadi apa? Halo? Yakdi tadi udah dibahas. Qadar Ustaz. Kamu kodaro? Asfuhafillah. Iya, dibuang huruf ilatnya karena ini termasuk fiil apa? Tadi yang dari yang 3 tadi ini termasuk fiil apa? Akhir. Mu'tal akhir. Ini harus terus begitu, harus terbiasa. Terbiasa. Jadi kalau kita ketemu fiil mudhari yang mu'rob, itu harus diingat 3 macam pembagian fiil tadi. Karena akan berpengaruh kepada tanda irobnya. Ya. Gitu. Jadi yakdi, ya dia huruf ilatnya dibuang. Asalnya yakdi, ya karena madzum lama yakdi. Asalnya yakdi ada ya-nya. Karena madzum dibuang ya-nya. Dibuang huruf ilat tandanya itu. Alam nasroh laka sodorok.
ya, nasroh. Nah, lihat ini fi'il mudhari ya, mazum karena sebelumnya ada lam. Sebenarnya yang mazum lam ya, karena ini hanya tambahan saja sebetulnya. Alam nasroh, lihat nasroh. Ya, bukankah kami telah melapangkan bagi dadamu. Ini mazum, tanda mazumnya apa nasroh? Sukun. Sukun, termasuk fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya betul, fi'il mudhari, semuanya juga mudhari yang murab. Sahih akhir. Coy akhir. Jadi yang 3 tadi ingat ya. Fi'il mudhari'nya termasuk yang mana? Alamma yahdur, belumkah dia hadir? Nah, lihat, telah ada lama ya, yahdur. Apa tanda mazumnya? Yahdur, apa tanda mazumnya? Sukun. 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 Karena termasuk fi'il mudhari yang Ya. coy akhir. Ya. Yunfik dzu sa'atim min sa'ati. Hendaklah ya orang yang memiliki kelapangan menginfakkan dari kelapangannya itu. Dan di sini ada li ya, liyunfik. Hendaklah, ini menunjukkan perintah. Ya, perintah ini yunfik ya, dia. Jadi belum apa, fa'ilnya kan huwa. Pelakunya di sini huwa, dia. Hendaklah dia melapangkan. Ya, jadi untuk membuat perintah ya, perintah untuk dia, karena kan kalau di fi'il amr ya yang sudah kita pelajari di tasrif, fi'il amr itu kan hanya untuk dhamir apa saja? Halo? Anta. Fi'il amr untuk dhamir apa saja? Anta. Mukhatab saja, Atau ya kan? Itu anfik, anfiko, anfiku, anfiki, anfiko, anfikna. Itu kan dhamir mukhatab saja. Anta, antum, antum, anti, antuma, antunna. Sedangkan dhamir lain tidak ada. Nah, kalau untuk goib misalnya kita memerintahkan hendaklah dia, itu kan perintah. Nah, itu menggunakan lam. Ya, li di sini. Ini namanya lamul amri. Lam yang berfungsi untuk perintah. Liyunfik, hendaklah dia. Itu merintahkan kepada dia. Itu pakai lam, liyunfik. Nah, lam ini lamul amri dan dia berfungsi untuk memazumkan fi'il mudhari yang di depannya. Ya, mudhari yang setelahnya. Ya, nah apa tanda mazumnya di sini? Yunfik. Sukun ya. Ya, lihat huruf akhirnya sukun ya. Berarti tanda mazumnya sukun. Karena dia termasuk fi'il mudhari yang akhir. dari akhir. Karena huruf qaf kan bukan huruf ilat. Ya, lalu yang terakhir itu la nahiyah. La nahiyah itu la yang berfungsi larangan, jangan, diartikannya jangan. Contohnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, di sini ada fi'il mudhari ya. Mana fi'il mudhari'nya? Coba lihat. Tusyriku. Fi'il mudhari, karena kalau fi'il murab, kalau kita ngebahas fi'il murab, fokus ke fi'il mudhari. Karena kalau fi'il madi, fi'il amr itu mabni. Ya, tidak murab, tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya tusyriku, lihat. Di sini ada berarti apa di sini lah ya? Iya. Nah, iya, janganlah kalian tusyriku. Ini fi'il mudhari. Ya, dia berfungsi memazumkan. Nah, tusyriku ini fi'il mudhari yang mazum. Tanda mazumnya apa? Tunun, nunnya dibuang. Asalnya apa? Marfu'nya tusyrikuna. Ya.
Tusyrikuna ini nyambung dengan pelajaran tasrif yang sudah kita pelajari. Jadi tetap harus dimurojaah tasrifnya juga. Kalau tusyrikun ya, ini fi'il madinya berarti apa? Tusyrikun dari kata apa fi'il madinya? Asyroka. Asyroka, karena ini kan doma. Lihat doma ininya. Doma kalau huruf mudhari, ini huruf mudhari. Huruf mudharinya doma, berarti fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Masya. Ya, kalau huruf mudharinya doma, yang di mudhari maklum maksudnya bukan majhul. Ya, itu berarti fi'il madinya 4 huruf. Berarti kemungkinan dia mazid, sulasi mazid. Ya, atau rubai ya. Itu syiriku, ya tuf'ilu apa fi'il madinya ya af'ala. Jadi asyroka. Ya asyroka yusyriku. Ya isyrokan ya. Nah, di fi'il mudhari ada yusyriku, yusyrikani, yusyrikuna, tusyrikani, yusyrikna, tusyrikani, tusyrikuna. Berarti tusyrikuna domir apa? Anta. Oh, anta. Ada waw nun akhirnya. Antum. Eh? Antum. Antum. Ya, kalau di tasrif kita akan ketemu kan tusyrikuna. Nah, tiba-tiba nunnya hilang. Nah, ini kan adalah dijawab oleh ilmu nahu. Ya, kalau di dalam tasrif kita mungkin tidak tahu. Tusyrikuna aja yang tahu ya. Padahal nah untuk kondisi akhir itu bisa berubah-ubah. Ya, diketahui dalam ilmu nahu. Nah, dalam ilmu nahu ya tusyrikuna dia marfu. Tanda marfunya ada nunnya. Ya. Mansubnya nunnya dibuang tadi hadfun nun. Nah, ketika dibuang nun ini ada tambahan alif karena ada wawu kan? Ya, kalau ada wawu untuk fiil ya itu harus ditambah alif setelahnya. Itu syiriku ya, ada alif. Nunnya hilang. Begitu juga mazumnya. Nah, ini namanya fiil apa tadi? Apa hamzah? Af'alul hamzah. Af'alul hamzah tadi kan? Mohon saya. Ya, berarti yusyrikuna, tusyrikuna, yusyrikani, tusyrikani, tusyriki tusyrikina, 5 itu. Jadi tanda mazumnya wala tusyriku itu hazfun nun, nunnya dibuang. Bisa dipahami? Wah, ini ada sumber dipahami nih karena ini sangat dasar. Lalu yang kedua ya, yang berikutnya. Isim atau huruf yang memazumkan atau adawatul jazimah ya, yang memazumkan dua fiil. Kalau tadi fiil yang dimazumkannya hanya satu. Ya, hanya satu fiil saja. Nah, ada yang memazumkan dua fiil. Ya, yang memazumkan dua fiil itu ya yaitu yang berfungsi sebagai syarat. Sebagaimana yang telah kita bahas ya, dalam pembahasan isim syarat. Ya, isim syarat di pembahasan isim mabni ini sudah kita bahas kan, di antara isim mabni itu isim syarat. Isim syarat itu apa saja itu sudah dipelajari. Ya. Cuman kan tidak semuanya isim ya, ada yang termasuk huruf. Itu idma itu sudah kita pelajari, nanti bisa dilihat lagi di pembahasan isim syarat. Ya, apa ini suara siapa ya? Ngeresek. Di mute dulu coba.
Ahmad biasa nama. Ya, jadi di isim syarat itu sudah dipelajari. Bahkan saya sebutkannya secara rinci di sini. Yang termasuk isim mana saja, yang termasuk huruf. Lalu ada yang majumkan, ada yang tidak. Nah, yang kita pelajari di sini hanya yang majumkan. Itu bisa dilihat lagi di pembahasan isim syarat ya. Halaman 78 di situ kan dibedakan, ada yang majumkan, ada yang tidak. Nah, yang memajumkan inilah yang termasuk adawatul jazimah. Halaman 78. Ya. Yaitu di sini ditulis lagi, ditulis lagi di sini in jika idma ya kapan saja, ma apa saja, man barang siapa, mahma bagaimanapun, mata kapanpun, ayana kapanpun, aina atau aina dimanapun, anna dari mana saja ataupun bagaimana saja, haitsuma kemana saja, kaifama bagaimana saja, ayu yang mana saja. Jadi dia harus ada ini nanti kalau syarat itu kan harus ada fiil syarat dan jawabnya. Ya, manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia berhasil. Jadi ada syarat, ada jawab balasan, ada balasannya dari syarat tersebut. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Wa in ta'undu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya kan? Jika ya, ini kan sebenarnya sudah kita pelajari kan di pembahasan isim syarat bahwa untuk syarat itu ada fiil syarat dan ada jawab syaratnya kan? Betul? Ya, gitu. Jika kalian menghitung, berarti ta'udu ini apa? Apanya berarti? Syarat. Fiil syarat. Fiil syaratnya. Kalau syaratnya in ini syarat tapi dia huruf termasuk huruf syarat. Ta'udu ya, jika kalian menghitung ini namanya fiil syarat. Syarat. Fiil syarat. Lalu mana setelahnya ada jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Tuhsu. La tuhsuha. La tuhsuha. La tuhsu. Tuhsunya. Tuhsu ini ya, fiil mudhari. Nah, yang menjadi mazum ini adalah fiil syarat dan jawab syaratnya. Ya, jadi kalau ada syarat yang memazumkan tadi, syarat yang memazumkan, maka fiil syaratnya harus mazum dan jawab syaratnya juga harus mazum. Makanya ini disebut memazumkan dua fiil. Jadi fiilnya itu dua-duanya mazum, yaitu fiil syarat dan jawab syaratnya. Tidak hanya satu, tidak hanya fiil syarat yang mazum. Ya, fiil syarat dan jawab syarat. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Itu kan maka, setelah maka itu disebut jawab syarat. Nah, lihat ini mazum. Wa in ta'udu mazum. Tanda mazumnya apa? Hazfun nun. Kenapa hazfun nun? Termasuk fiil apa? Af'alul. Nah, terus kita akan praktekkan terus kan dalam contoh-contoh tadi pembagian fiil yang 3 tadi itu akan terus kita sebutkan. Ada ta'udu ya, dia mazum. Tanda mazumnya nunnya dibuang karena termasuk af'alul hamsah. Karena nanti dalam praktek mengirob juga akan kita sebutkan seperti itu. Ta'udu fi'lun mudhari'un malzumun bi'in ya oleh in. Walamatu jazmihi hadfun nun. Tanda mazumnya dibuang nun li'annahu minal af'alil hamsah. Karena dia termasuk af'al hamsah. Itu irobnya nanti. Kan pelajari.
Ya, karena asalnya ta'udu itu kan ta'uduna. Ya kan? Ta'uduna ya dari ada yang udu, ya ada yang udu. Kalau ada yang udu berarti fa'ala yaf'ulu. Cuman dia ada digandakan, namanya apa itu? Fi'il apa dalam ilmu tasrif? Digandakan. Lupa lagi ya. Yang faro ya firu, ya roda ya rudu, Oh, aduh, apa sih? ado ya adu. Itu namanya apa? Faro, asalnya faroro digandakan, dileburkan jadi faro. Ada itu asalnya ada. Apa itu namanya? Fi'il apa? Ketemu, coba dibuka-buka lagi. Mudoaf. Mudoab. Ya. Mudoab. Itu kan di tasrif kita sudah pelajari ya. Fi'il itu ada yang sahih, ada yang mudoab, ada yang mu'tal. Ya kan 22 bab kita sudah lewati itu. Tapi jangan asal lewat saja, tapi harus ada yang nyangkut lah ya. Jadi kita akan praktekkan terus karena ke depan kita akan terus praktekkan dari 22 bab yang kita pelajari dalam tasrif. Itu akan kita gunakan untuk menentukan ya bentuk kata. Ya, bentuk kata yaitu kenapa jadi sini ta'udu ya? Karena dia dari ada yang udu. Fi'il yang mudha'af, bab fa'ala yaf'ulu. Ada yang udu, ya udu, ya udani, ya uduna, ta'udu, ta'udani, ya'dudna. Muncul ya. Ya'dudna, ta'udu, ta'udani, ta'uduna. Anta, antum, antum. Ini domir antum. Ta'uduna. Nah, karena dia mazum, nunnya hilang. Diganti oleh alif setelah waw ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, la tuhsu. Ini mazum juga karena jawab syarat. Ini memazumkan dua fiil. Apa tanda mazumnya? Halo? Hadfunun Ustaz. Ya sama Adbunun. Kenapa belum bisa juga? Sama. Cuma di sini nggak ada alif kan karena disambung dengan h. Hmm. Nggak ada alifnya. Di alif itu kalau dia di akhir ya, nggak disambung lagi. Kalau ditambah alif itu kalau dia posisinya di akhir. Tidak, kalau ditambah huruf apa ditambah domir di sini maka alifnya nggak ada. La tuhsuha, tuhsu asalnya tuhsuna. 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 Ini fi'il mudhari kan tuhsu. Asalnya kalau untuk anta tuhsi. Fi'il madinya apa? Astaga. Asba. Astaga. Ahso, Pak. Asba. Ahso fi'il madinya. Berarti wajan apa kalau ahso wajannya? Halo? Afala. Af'ala. Ahso wajannya af'ala. Ya, masih ingat nggak tasrifnya ini? Af'ala yufilu if'alan, mufilun mufalun, af'ilatu fil mufalun, mufila yuf'alu, ya, af'ala. Cuman di sini ada huruf ilatnya tidak di sini, aso. Tidak. Halo, aso ada huruf ilatnya? Ada saja. Enggak, ya. Mana? Huruf ilatnya mana, aso? Qadar. Alif itu Ustaz. Alif ini terakhir, ini alif ini. Kayak. Alif yang mana Ustaz? Alif mana Ustaz? Gimana Pak? Alif yang mana untuk ilatnya Ustaz? Afwan. Ya ini alif, ini alif. Aso ini kan alif. Itu sudah ilatnya nggak ada Ustaz ya?
Ya dilihat di fi'il madinya dulu, Pak. Ini kan fi'il madi. Nanti di fi'il mudhari'nya dia berubah jadi wawu. Huruf ilatnya. Karena huruf ilat kan bisa berubah-ubah menyesuaikan. Ya, ahso lihat itu alif pada huruf ilat. Kalau huruf ilat di akhir huruf ilatnya di akhir namanya apa? Kok ajwab di tengah. Mutawi mah dua huruf ilatnya. Mutawi mah di awal dan di akhir wako. Nafis. Nakis. Nah ini dikuasai lagi tasrifnya karena kita akan terapkan terus. Jadi tolong dihafalkan ya. Di apa namanya dikuasai lagi tentang tasrif macam-macamnya, bab-babnya yang 22 bab. Ya yang bentuk sahihnya, mudhoafnya, yang bentuk mu'talnya. Karena kita akan terapkan terus. Ya, terapkan terus. Karena itu kunci untuk bisa memahami ya dan bisa membaca Arab gundul. Ahso, berarti kalau ahso ya tasrifnya ahso, yusi, isoan, muhsin, muhson, ahsi, latuhsi, muhson, usia, yuhso. Ya, sekarang apa? Yuhsiani, yuhsuna, yuhsiani, yuhsuna. Ya, huwa humahum. Tuhsiani, yuhsina. Iya humahunna. Tuhsiani, tuhsuna, antum. Jadi tuhsuna itu domir antum. Tuhsuna. Karena dia mazum, nunnya hilang. Hadpun nun. Gitu. Kemudian huruf alifnya kok hilang juga, Ustaz? Huruf alifnya kok hilang juga? Ya, karena dia disambung dengan ha, Pak. Tadi udah disebut, dijelasin. Oh. Jadi alif itu dia hanya tambahan kalau dia di akhir gitu. Ta'uddu di akhir. Tidak disambung dengan domir. Kalau disambung dengan domir, ha, maka alif hilang. Begitu, Pak. Idma tata'allam tataqaddam. Nah, yang berikutnya idma. Kapan saja. Kapan saja kamu belajar, kamu akan maju. Ya, mana fi'il syaratnya? Tata'allam. Ta'allam. Fi'il syarat di sini harus mazum. Tanda mazumnya? Sukun. Sukun. Kenapa sukun? Ya, akhir. Tanda asli. Mana apa namanya? Jawab syaratnya? Takodam. Mazum. Tanda mazumnya? Sukun. Karena saya akhir. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Mana fi'il syaratnya? Taf'alu. Syarat mazum, tanda mazumnya? Hazfun nun. Hazfun nun. Kenapa hazfun nun? Fi'il harf. Termasuk taf'alul hamzah. Itu asalnya taf'aluna. Ya, jadi yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna antum. Nunnya hilang karena majum. Ini pakai alif, Pak. Ada tambahan alif. Karena tidak disambung dengan domir. Ya, berikutnya jawab syaratnya. Ya'lam. Ya'lam. Majum. Tanda majumnya? Sukun. Kenapa? Ya, akhir. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa membuat keburukan, ia akan dibalas dengannya. Mana fi'il syaratnya? Ya'mal. Ya'mal. Mazum. Tanda mazumnya? Sukun. Kenapa sukun? Akhir. Mana jawab syaratnya? Yujza. Mazum. Tanda mazumnya apa? Alif. Ya. Hadbu
harfil illah Alhamdulillah. atau huruf illah di sini alif. Ya dibuang huruf illah. Kenapa dibuang huruf illah tanda mazumnya? Halo? Karena mungkar. Karena termasuk mu'tal akhir. Dari kata apa yudza coba? Jaza. Ya, jaza ada apa huruf ilat di akhirnya. Jaza. Coba tasrifkan jaza. Kita Gus. Canda maka ada grogi. Coba tasrifkan yang lain. Ya, ada bisa jaza. Termasuk bab berapa jaza ini? Halo. Bab 1 ya, jaza yadzi. Balai biru. Sama dengan Roma Yarmi kalau di buku. Di buku ada Roma Yarmi. Cuman masdarnya kan beda-beda kalau surat Al-Mujarrad. Jaza yadzi ya jazaan. Jazin maziyun idzi latazi mazan mizan juzia yudza. Nah sekarang yudza ini kan fi'il mudhari majhul ini yudza mudhari majhul. Dibalas lihat akan dibalas ini fi'il mudhari majhul kan yudza. Nah asalnya yudza ada alif asalnya yudza asalnya ada alif huruf ilat di akhirnya. Karena dia mazum maka hilang alifnya. Yudza bihi alifnya hilang. Nah, alifnya hilang ini sebagai tanda mazum. Tanda mazumnya dibuang huruf ilatnya. Ya, antum harus ulang-ulang terus nih materi ini. Karena kalau enggak keteteran. Nanti jangan puasanya sekali kalau belum terlalu menguasai ya. Kan makanya di sini ada rekaman, ada videonya, itu silakan di murojaah lagi kalau lupa. Ya jangan puas sekali ya, ulang lagi terus. Makanya kan orang belajar nahwu shorof ya udah belajar ikut lagi, belajar lagi ikut lagi, itu untuk murojaah, mengulang terus. Dari materi sambil juga prakteknya, maka kita adakan program praktek. Karena setelah kita sambil praktek di Durusul Lughah juga setelah selesai teori kunci ini kan ada lanjutan kita praktek baca kitab. Gitu. Jadi dipahami dengan baik teori-teori ini. Di yudza ya huruf ilatnya hilang. Mahma tubtin tudhirul ayam, bagaimanapun kamu menyembunyikan hari-hari akan menampakkannya. Mana fi'il syaratnya? Tubtin. Tanda mazumnya? Sukun ya. Kenapa? Ya akhir. Jawab syaratnya? Tudhir. Sukun tanda mazum, tanda mazumnya? Sukun sama soihair. Mata tajris ajris, kapan saja kamu duduk aku duduk. Tapi matanya harus syarat ya, bukan pertanyaan. Kalau kapan kamu duduk, nah itu mah enggak ada jawab, enggak bukan syarat. Itu mah pertanyaan. Jadi kalau kapan saja kamu duduk aku duduk, itu baru syarat. Mana jawab fi'il syaratnya? Ajlis. Mazum. Tanda mazumnya apa? Sukun. Soi akhir. Jawab syaratnya? Ajlis. Mazum. Tanda mazumnya? Sukun. Begitu. Ya, lalu yang berikutnya Ayana ya, ayana kapanpun. Ayana
Tu'awin ahoka yu'awin Allah. Kapanpun kamu menolong saudaramu, Allah akan menolongmu. Ya, mana fi'il syaratnya? Tu'awin. Tu'awin. Tanda mazumnya? Jalan-jalan. Tanda mazumnya apa? Enggak, apa aja. Sukun. Ya, mau jawab syaratnya? Yu'awin. Yu'awin. Kan? Seperti ada suara lain di dulunya. Ya, yu'awin ya. Jawab syaratnya sama ini sukun. Aina tanzil anzil. Fi'il syaratnya mana? Tanzil. Anzil. Tanda mazumnya? Pun. Sukun. Jawab syarat? Tanzil. Anzil. Tanda mazumnya? Sukun. Sukun karena sahih akhir. Sukun. Anna ya'til abu yafrah ibnuhu ilai. Dari mana saja ayah datang, anaknya senang kepadanya. Mana fi'il syaratnya? Ya'ti. Ya'ti. Apa tanda mazumnya? Alfu. Harfu ilah. Ya, hadfu harfi ilah. Huruf ilatnya dibuang. Asalnya apa? Ya'ti. Ya, ya'ti. Ada iya di sini asalnya. Ya'ti fi'il madinya apa? Ata. Ada huruf ilat. Ata, ya'ti. Terus apa ininya masdarnya? Ata, ya'ti, ityanan. Ityan. Palep ilu, ini sulasi mujarad. Ata, ya'ti, ityanan, atin, ma'tiyun. I'ti, la ta'ti, ma'tan, mi'tan, utiya, yu'ta. Jadi tasrif harus begitu, harus hafal, ini hafal. Ketika menentukan kata, ya itu langsung nyambung dengan tasrif yang sudah harus kita kuasai. Jadi ya'ti itu fi'il mudhari yang ada ya-nya asalnya karena manzum maka ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Jadi ya'ti, anna ya'ti hilang. Ya-nya sebagai tanda manzumnya. Jawab syaratnya mana? Yafrah. Pro. Tanda manzumnya apa? Sukun. Sukun. Haitsuma ya, haitsuma ya jadi nil nilu tahsibul ardu. Ini harusnya sukun. Ini bukan tasibul, salah, ini diperbaiki, harusnya kasroh ya, sukun jadi kasroh. Karena diwasol tahsibil ardu. Asalnya sukun. Dalam mengiromkan kita ambil asal yaitu sukun. Kemana saja sungai mengalir, bumi akan subur. Mana fi'il syaratnya? Yajri, mazum. Tanda mazumnya apa? Harfu ilah. Nah, dibuang huruf ilatnya. Asalnya apa? Yajri. Jadi. Jaro. Sama kayak tadi, yajri. Fi'il madinya berarti apa? Jaro. Jaro. Ya jadi fi'il madinya jaro. Ya jadi ya masdarnya apa? Jarian. Terus simpelnya? Jarin. Jari. Majriun. Sama kayak Roma, di buku itu Roma. Contohnya Roma yarmi romyan, romin marmiun, irmilatan mimarman marman mirman, rumia yurma. Sekarang jaro yajri, jarian, jarin, majriun, ijri, la tajri, majrun, juriya yujro. Yajri, nah asalnya ada iya, yajri, karena dia majum, haitsuma yajri, ya kan? Maka hilang iya-nya sebagai tanda mazum.
Jadi tanda mazumnya adalah dibuang huruf ilat. Hadfu harfil illah. Nil songere tahsibil ardu, asalnya tahsib, sukun. Tanda mazumnya sukun ya, karena soi akhir. Kaifatu amirun nasa yu'amiluka, bagaimanapun. Sekarang kaifama. Ya, kamu memperlakukan manusia, mereka akan memperlakukanmu dengan hal yang sama. Mana fi'il syaratnya? Tu'amil. Tu'amil mazum, tanda mazumnya? Sukun. Jawab syaratnya? Yu'amil. Yu'amilu. Ya, tanda mazumnya apa? Asbun. Hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Af'al. Belum sah. Asalnya Miluna. yu'amiluna. Domir apa ini yu'amiluna? Ya. Yu'amiluna. Fi'il madinya apa? Amila. Amala. Wazan? Fa'ala. Amala. Coba tasrifkan amala. Amala. Mu'amilu. Masdarnya apa? Mu'amalatan. Muamalah. Ini muamalah. Amala yu'amilu muamalatan wa imalan. Ya, mu'amilun, isim fa'ilnya. Amil. Ya, mu'amilun, mu'amalun, isim maf'ulnya. Amil la tu'amil, mu'amalun, umila yu'amalun. Kayaknya 22 bab ini harus dihafal semua ya. Nanti dites lah. Satu orang dites 22 bab tasrif bentuk sahih. Ya, lalu mudoab dan mu'tal. Iya, ini nih. Kalau ingin main ya harus dihafal kan tasrif. Kalau nggak hafal kan dia nanti dalam prakteknya harus nyari bolak-balik terus ke buku. Ya. Karena nanti ada apa namanya latihan-latihan ya, di teori kunci juga ada latihan-latihan, nanti diberikan teks-teks harap gundul untuk ditentukan sigotnya ini apa, ya babnya apa, lalu irobnya apa, itu dilatih terus. Jadi ini bekal-bekal yang harus diperlukan sebelum nanti terjun langsung dalam praktek membaca dan memerap gundul, harus betul-betul dikuasai. Yang terakhir ya, ayu kita bin taqra tahta ini ayu. Buku yang mana saja yang kamu baca, kamu akan mendapat manfaat. Mana fi'il syaratnya? Taqra. Taqra, tanda mazumnya sukun. Apa jawab syaratnya? Tastafid ya. Selesaikannya, tanggunglah yang fi'il mabni ya. Dikit lagi. Kalau yang berikutnya itu tabel, itu ringkasan. Nah, itu ringkasan itu kemarin Agus nanyain ya, ada tabelnya ya. Ringkasan. Yang fi'il murab itu tabel yang saya sebutkan tadi, 3 fi'il ya, 3 macam fi'il mudhari, itu ringkasannya yang dari yang sudah dipelajari. Terus betul-betul dikuasai tabel itu ya. Macam-macam fi'il mudhari yang murab ya, yaitu sahih akhir, mutalahir atau lomsah. Kita lihat ya tanda marfunya gitu ya, sahih akhir dan loma, lalu yang mutalahir yang muqaddar dan muqaddaro, apa lomsah ya, subutun nun, tetapnya nun. Ini tabel ini penting tadi untuk menguasai 3 macam fi'il murab ya, karena semuanya fi'il mudhari ya, yang murab fi'il mudhari, cuman dibagi lagi secara ininya. Ini juga tabel ini
Ya, praktek-praktek tadi itu di sini, di tabel ini. Jadi yang mutalahir juga kan ada 3, ada waw tuh yad'u, akhirnya waw, ada yang ya, yahdi, ada yang alif, yardo. Nanti bedanya di mansub, kalau yang alif mukodaro, kalau yang waw dan iya enggak mukodaro, nampak patah aja atau patah zahiro. Lan yad'u, lan yadiya, nampak patahnya. Kalau yang mazum semuanya hadfu harfilillah, dibuang huruf ilatnya. Lam yadu, lam yahdi, lam yardo. Kalau hamzah ya ada subutun nun, hadfun nun, mansum mazumnya hadfun nun. Lan yaf'alu, lam yaf'alu. Ini harus betul-betul dikuasai tabel ini. Nah, fi'il mabni mah enggak berubah ya karena dia mabni. Cuman dia mabninya kondisi akhirnya itu apa? Ya, mabni itu kan yang fi'il madi, fi'il amr semuanya mabni. Dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Yang mabni itu. Jadi dari fi'il mudhari tadi ada pengecualian, ada yang mabni, yaitu kalau bersambung dengan nun inas. Nun inas sudah kita pelajari di tasrif. Nun inas fa'alna, yang mudhari yaf'alna misalnya, taf'alna, baik domir hunna atau antunna. Ya, atau nun taukid. Bersambung nun taukid. Ada nun taukid sakilah. Ya kan? Begitu. Misalnya yan suronna atau nun taukid khafifah yan suron. Nah, maka kita lihat di tabel tanda mabni ya. Fi'il madi dulu. Fi'il madi lihat. Kita sudah hafalkan dalam tasrif fi'il madi. Fa'ala ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, secara tanda lihat ada yang mabniun alal fathi. Tanda mabninya fathah. Ya, kalau mabninya fathah, jadi tanda mabni itu dilihat di huruf terakhir. Huruf terakhir yang asli, huruf asli, bukan huruf tambahan. Lam biasanya. Lam fi'il, di lam fi'ilnya. Berarti kalau sekarang mabniun alal fathi, mana yang fathahnya di huruf apa? Lam. Di huruf lamnya, fa'ala, fa'ala. Walaupun ada tambahan alif, dilihat huruf lamnya. Fa'alat, bukan di huruf ta'nya, bukan. Ini tambahan, huruf tanis. Di lamnya lihat, fathah. Fa'alata, lamnya lihat. Karena nanti fi'il yang lain pun, misalnya nasoro, lihat ro-nya. Nasoro, nasorot, nasorota, lihat ro-nya. Begitu. Gosala, ya, atau misalnya doroba, lihat ba-nya. Doroba, doroba, dorobat, dorobata. Lihat huruf ba-nya. Jadi dia fathah, berarti dia tetap dalam kondisi fathah, nggak akan rubah-rubah karena mabni. Lalu mabni ala domi, doma. Kalau doma, fa'alu, yaitu bersambung dengan waw jamaah. Nah, lihat huruf lamnya, nanti dorobu, berarti lihat huruf ba-nya. Nasoru, lihat huruf ro-nya. Ya, doma, berarti mabni ala domi. Lalu yang sukun, ya, mabni ala sukun. Tanda mabninya sukun. Ya, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Ini semuanya sukun. Tanda mabninya. Ya. Lalu, nah ada yang mu'tal akhir, ada huruf ilat akhirnya. Nah, kalau huruf ilat, khususnya ya huruf ilat, karena memang alif ya rata-rata di fi'il madi. Huruf ilat itu dia tidak nampak harokatnya, sehingga dia mabniun ala fathi muqaddaro. Mabniun ala fathi muqaddaro, karena tidak nampak alif nggak bisa selama nggak bisa menampakkan harokat.
Jadi ada fathah, cuman dia tersembunyi. Gitu. Fi'il madi, fi'il amar ya. Fi'il amar ada yang mabni ala sukun, misalnya if'al dan if'alna. Unsur, unsurna, idribna. Ya, ada yang, nah ini pengecualian ya untuk yang bersambung dengan alif, waw dan iya. Itu mabninya itu ala hadfin nun. Mabni dengan nunnya dibuang. Kenapa dengan nunnya dibuang? Karena fi'il amr itu sebenarnya asalnya fi'il mudhari. Fi'il amr itu asalnya fi'il mudhari. Ya, jadi mabninya fi'il amr ini kaidah ini. Ini kaidah penting harus dicatat, diingat. Ya, mabninya fi'il amr sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari. Ya, itu kaidah. Ya. Jadi mabninya fi'il amr, tanda mabninya fi'il amr sama dengan tanda madzum. Ingat, madzum. Tanda madzumnya fi'il mudhari. Kita sudah pelajari tadi kan yang fi'il murab. Mansub, marfu, mansub, madzum kan? Ada yang soi akhir kan sukun ya. Yansuru, yansur. Tanda madzum sukun ya. Nah, maka sama unsur fi'il amrnya unsur sukun juga tanda madzumnya. Tanda mabninya. Ya, yang soi akhir. Ya. Lalu yang apolom sah kita sudah pelajari tadi ya. Ya, yang suruna ya. Yang fi'il mudhari yang suruna, lan yansuru ya, lan yansuru mansubnya hasbun nun kan? Mazumnya lam yansuru kan gitu. Tanda mazumnya apa? Hasbun nun. Nah, fi'il amrnya juga cuman dia mabni bukan mazum istilahnya. Ya, mabninya, tanda mabninya fi'il amr itu karena if'ala, if'alu, if'ali ini kan sama dengan afal hamzah asalnya itu di fi'il mudhari. Ya kan? If'ala tanda mazumnya itu tanda mabninya mabniun ala hadfin nun. Mabni dengan nunnya dibuang, begitu istilahnya. Begitu juga if'alu, if'ali. Jadi kalau untuk yang tambahan alif, waw, iya di fi'il amr ya itu jangan dilihat huruf lamnya, jangan. Kalau ke yang lain kan tadi lihat huruf lam ya, huruf ketiga. Kalau ini enggak, karena dia mengacu ke fi'il mudhari. Yaitu bahwa di fi'il mudhari madzumnya itu adalah nunnya dibuang, hasbun nun. Maka fi'il amr ini mengikuti. Tanda mabninya di fi'il amr ya itu juga hasbun nun. Yang mu'tal akhir ya juga sama di fi'il mudhari kan tadi tanda mazum fi'il mudhari yang hadful akhir tadi apa? Apa yang mu'tal akhir? Hadfu harfil ilah, huruf ilatnya dibuang. Nah, maka di tanda mabni fi'il amr pun sama. Ya, mabninya dengan dibuang huruf ilatnya. Irmi fi'il amr, irmi. Ya, tanda mabninya apa? Huruf ilatnya dibuang. Hadfu harfil ilah. Mabniun ala hadfi harfil ilah. Lalu yang bersambung dengan nun taukid, nun nun taukid ya, if'alanna, if'alanna, taukid sakila, if'alan, taukid wafifah, itu mabni ala fathih. Nah, yang ketiga fi'il mudhari. Nah, ini yang mabninya tadi yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Ya, agak loading ini. Ya, yang bersambung dengan nun inas. Yang nun inas di situ contohnya yaf'alna. Berarti mabniun ala apa?
Yang sukun. yaf'alna ini dengan nun inas. Nah, ini nun inas ya. Bisa yaf'alna, bisa taf'alna ya. Ini ala sukun, lihat lamnya. Ini sama, lihat lamnya ya. Lalu nun taukid sakila bertasdid yaf'alanna mabni ala fathi. Nun taukid hopipah yaf'alan mabni ala fathi juga. Ya hopipah itu berarti tidak bertasdid. Yaf'alan. Nah, ini fi'il mudhari yang menjadi mazum syaratnya bersambung dengan nun inas dan nun taukid, baik sakila atau hopipah. Ini pengecualian dari fi'il mudhari yang lain yang secara asal kan murob. Ya, jadi ini harus dikuasai yang fi'il murob, fi'il mabni. Nah, berikutnya saya PR-kan ini ada latihan. Latihan 10 untuk melatih isim murob mabni dan fi'il murob mabni disekaligus kan latihannya. Ya akan dikerjakan nanti ya. Menentukan isim murob, merubah ya dari mufrad ke musanna, merubah ke jama apa yang sesuai. Sebutkan macam isim murob yang 9 itu, apakah mufrad, musanna, jamak dzakar salim, muannats salim. Sebutkan marfu mansub majrur dan tandanya. Ya, ini sebagai bentuk murojaah sebetulnya latihan ini. Tentukan alasan ismul adil dan sharif macam isim mabni ya buat bentuk mansub majrurnya. Ini fi'il marfu ini yadhabu mana? Buat mansubnya apa misalnya? Majrurnya apa? Ini ada 3 macam fi'il tadi ya. Soi akhir, mutalai dan apa lamsah. Ya, tentukan marfu mansub dan mazum dan tandanya masing-masing. Tentukan keadaan mabni. Yaitu latihan-latihan ini insyaallah diharapkan dia bisa menguasai materi ini karena ini sangat penting. Sebelum melanjut ke pembahasan berikutnya tentang berbagai macam i'rab. Begitu ya, sampai situ dulu. Mungkin tidak membahas dulu karena sudah 9. Ustaz. Kalau ada yang ditanyakan. Ditutup peminta ya. Enggak amat kayaknya. Selamat ya, Ustaz. Kang Anur ditutup. Ditutup, Sat. Oh, peminta ya pertanyaan. Oh, ya.